lagi nyiapin kado Valentine? Atau Gen People termasuk yang lagi nunggu coklat, bunga, atau bingkisan nih? Sebelum merayakan hari Valentine, Gen People wajib tahu sejarah kelam lahirnya hari Valentine. Kayak apa ya? Biasanya hari Valentine disebut sebagai hari kasih sayang. Banyak yang merencanakan beli kado, ngasih coklat, sampai dinner romantis di hari spesial ini. Tapi penasaran gak sih awal mula hari Valentine dulu? Dilansir dari history.com, Gereja Katolik mengakui setidaknya ada 3 orang kudus yang berbeda, bernama Valentine atau Valentinus. Semuanya adalah martir. Pada masa itu, Kaisar Claudius II melarang pernikahan untuk pria muda atau prajurit. Karena prajurit lajang dinilai akan lebih baik daripada yang punya istri. Nah, soal ini Valentine gak terima dan memimpin pernikahan untuk kekasih muda secara rahasia. Namun tindakan ini ternyata diketahui oleh Kaisar dan akhirnya Valentine dipenggal. Ada pula cerita lain mengenai Valentine yang kemungkinan dibunuh karena telah membantu orang Kristen yang selalu disiksa melarikan diri dari penjara Romawi. Satu legenda lagi, Valentine di penjara, mengirimkan Valentine pertama pada seorang putri sipir yang kerap mengunjunginya. Yes, Valentine yang kali ini lagi jatuh cinta dengan seorang gadis muda. Tapi sebelum kematiannya, diduga Valentine ini menulis surat yang ditandatangani "From your Valentine", seperti yang digunakan kebanyakan orang saat ini. Nah, yang jadi daya tarik adalah cerita ketiganya menekankan sosok heroik dan romantis. Tapi kalau bicara Valentine dulu dengan sekarang beda ya. Zaman dulu Romawi kuno tepat di tanggal 14 Februari semua orang diminta untuk memperingati dan meliburkan berbagai kegiatan. Terus pada tanggal 15 Februarinya diadakan perayaan Festival Lupercalia atau perayaan kesuburan. Jadi masyarakat pagan memasukkan nama wanita ke dalam sebuah kotak. Nah, kemudian para pria ini akan mengacak-acak kotak tersebut mengambil nama yang nantinya akan dijodohkan atau dipasangkan dengan nama wanita yang ia dapat. Beda banget dengan Valentine sekarang ya. Ya, kalau sekarang sih nggak wajib, non formal dan sesuka hati aja. Tapi kalau sekarang biasanya merayakannya kayak suka ngasih bunga, coklat, dinner romantis, atau kado gitu sih. Bentar. Kalau Valentine, kenapa harus coklat sih? Jadi gini ya, coklat dianggap sebagai makanan berharga oleh kaum kelas atas di suku Maya dan Aztec. Bagi suku Aztec, biji kakao digunakan untuk bayar pajak loh. Nah, yang menikmati coklat tuh juga hanya orang-orang tertentu. Namun belakangan pada masa 1600-an, coklat akhirnya menyebar ke seluruh daratan Eropa. Dulu yang rasanya pahit jadi manis dengan berbagai modifikasi, termasuk bentuknya. Gak cuma kotak, ada yang bentuknya cake, minuman, atau bahkan permen. Kenapa ya banyak orang yang akhirnya suka coklat? Bahkan ada yang bilang coklat bisa bikin bahagia. Dalam coklat biasanya mengandung phenylethylamine, senyawa kimia yang sama dengan yang diproduksi saat otak jatuh cinta. Jadi ini zat memproduksi endorfin, molekul perasaan baik alami yang berasal dari otak. Terus coklat juga punya theobromine, sebuah stimulan yang bekerja bersama kafein untuk membentuk perasaan bahagia seseorang. Sampai-sampai para ilmuwan di Neuroscience Institute San Diego bilang coklat mengandung zat yang memiliki efek seperti seseorang mengonsumsi cannabis atau ganja. Nah, terus kalau bunga gimana?
Kalau ini beda. Dalam perjalanannya ke Persia yang kini adalah Iran, Raja Charles II mendadak mengetahui ekspresi seni baru, yakni bunga. Bangsa Romawi mengubah Afrodit menjadi Dewi Venus. Jadi menyimpan mawar sebagai simbol cinta dan kecantikan. Makanya gak heran kalau Valentine dikasihnya bunga. Itu simbol cinta. Ngomong-ngomong soal coklat dan bunga, pasti di hari Valentine gini harganya bakal naik atau permintaannya yang banyak. Nah, bener banget. Salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Tokopedia, pernah memprediksi penjualan coklat dan bunga pada Februari 2018 naik. Ini didasarkan pada data Tokopedia tahun 2017. Saat itu, jelang Valentine, penjualan coklat meningkat lebih dari 650% dan penjualan bunga meningkat lebih dari 250%. Wih, nggak takut diabetes? Eits, tunggu dulu. Ada loh negara-negara yang ternyata tidak merayakan Valentine. Bahkan melarang warganya melakukan perayaan apapun terkait Valentine. Alasannya, pertama, bertentangan dengan agama Islam. Kedua, menilai Valentine sebagai tanda amoralitas. Dan ada juga yang berpendapat dekadensi barat. Mana aja sih 5 negara itu? Nih, dikutip dari National Geographic, ada 5 negara di antaranya: Arab Saudi, Iran, India, Malaysia, dan Pakistan. Di negara-negara ini ekstrim gen people. Ada penolakan keras. Jadi selain ada larangan, ada juga sidak. Dan gak segan loh dihukum berat. Seperti di Malaysia nih, pada tahun 2011, adanya penangkapan 80 pasangan muslim yang merayakan Valentine. Nah, kalau di India beda lagi. Aparat bahkan menyerang pasangan muda dan memotong rambut mereka atau menghitamkan wajah mereka karena ketahuan merayakan Valentine. Duh, kalau udah begini gawat ya. Komen dong di bawah Gen People. Kalian termasuk yang ngerayain Valentine atau enggak nih?